Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 373 guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu spoiler-spoiler bagian sebelumnya supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi guys ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama dan bebacot lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah kamp pasukan kerajaan Ryu sempat menerima tawaran Zongliwu untuk mengirim anggota sekte Roh Suci alias para Master Jat melawan King Baginda Wu Yuhao, serta Juzi memberikan tugas resmi militer kepada Zongliwu. Wu Yuhao sendiri terlihat masih duduk santuy berkultivasi mempersiapkan diri. Sementara itu di atas tembok kota Asrek, seluruh tetua pavilion Dewa Laut dan para petinggi sekte Tang juga telah berkumpul. Bahkan Baby sendiri tidak bisa menebak apa sebenarnya rencana Yuhao, serta tidak ada orang yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan apa yang sedang dia mulai. Sambil memegang tangan Baby dengan sangat erat, Tangya terlihat berbisik kepada Baby. Apakah Yu Hao benar-benar mampu menghadapi 10 orang Feng Hao dulu dari pasukan kerajaan Ryu? Tidak memiliki keraguan di wajahnya, Baby lantas mengangguk dengan tegas dan percaya kepada Yu Hao. Dia pastilah bisa melakukannya, sehingga mereka harus mempercayainya. Selain itu juga, Baby sangat yakin Yu Hao memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yu Hao juga melakukan aksi nekat seperti ini hanyalah demi memaksa pasukan kerajaan Ryu mundur dari kota Asrek. Bahkan Yu Hao tidak mungkin melakukan sebuah tindakan jika dia tidak yakin akan berhasil. Pada saat yang sama, Yu Hao pastilah ingin mengambil keuntungan dari pertempuran dan mengurangi kekuatan pihak kerajaan Ryu. Meskipun telah mendengarkan jawaban tegas dari calon suaminya, Tangya masih dipenuhi dengan keraguan. Bahkan dia merasa kalau Yu Hao tidak mungkin bisa mengalahkan 10 orang Feng Hao dulu, seperti menempatkan dirinya dalam situasi sangat berbahaya. Tidak sengaja mendengarkan hal tersebut, Elder Swan lantas mengangguk membenarkan ucapan Tangya. Yu Hao memanglah sengaja menempatkan dirinya dalam situasi bunuh diri. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa rencananya, tapi mereka harus percaya bahwa Yu Hao memiliki sebuah tujuan. Menurut legenda, jika seseorang berada dalam situasi hidup dan mati, maka akan ada potensi yang akan terbangun. Mungkin hal itulah yang sedang dicari oleh Wu Yu Hao. Terlebih lagi, Yu Hao sangat berbeda dengan para Feng Hao dolo lainnya. Dia memiliki dua inti jiwa, sehingga potensi yang terbangun bisa menjadi tak terbatas. Dengan adanya alasan tersebut, mungkin hal itu menjadi salah satu tujuan Wu Yuhao. Dia ingin mendapatkan rangsangan dalam sebuah pertempuran hidup dan mati, sehingga bisa membantu Yuhao mempercepatnya menjadi seorang dolo transenden. Jika dia benar-benar berhasil menang melawan 10 orang, dia pasti akan mencapai tingkat pemahaman baru tentang kemampuannya dan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan mungkin bisa saja langsung menerobos level 95. Pada akhirnya, semua ucapan Elder Swan barusan hanyalah sebuah tebakan semata. Namun tebakan tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar memang diharapkan oleh Elder Swan. Bahkan jika Yuho bisa memiliki inti jiwa ketiga dan menjadi seorang limit dolo di masa depan, mungkin Akademi Shrek benar-benar tidak akan pernah terkalahkan. Hanya saja, tebakan Elder Swan tidak sepenuhnya salah. Memang Yu Hao juga memiliki rencana lain seperti yang dikatakan Elder Swan sebelumnya. Selain bertujuan memukul mundur pasukan Ryu dari kota Shrek, Yu Hao juga memang ingin mendapatkan terobosan dan mendapatkan banyak pemahaman baru. Pasalnya sejak dia mendapatkan inti jiwa keduanya, dia masih belum mampu memahami semua kekuatannya.
Lebih jauhnya lagi, Huo Yuhao adalah makhluk kedua di dunia ini yang memiliki inti jiwa kedua tipe Yin Yang. Makhluk pertama jelas jagoan Abang Frank alias Dewa Binatang Roditian. Meskipun Ditian memiliki bentuk manusia, tapi dia notabene adalah binatang roh, sehingga sangat berbeda dalam kualitas tubuh fisik dengan para manusia. Bahkan Ditian saja membutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk benar-benar menguasai inti jiwa yin yang-nya. Singkat cerita, waktu 2 jam yang diberikan Juzi hampir tiba. Para perwakilan pasukan kerajaan Ryu secara perlahan meninggalkan camp menuju lokasi baku hantam. Tidak banyak orang yang meninggalkan camp militer, jumlahnya kurang dari 1.000 orang. Namun mereka semua adalah master alat roh bersenjata lengkap dan merupakan individu-individu kuat pasukan Ryo. Mereka juga telah mengaktifkan pertahanan terhubung dan mulai berjalan mendekati Ho Yu Hao. Kota Shrek juga membuka gerbang kota. Meskipun Yu Hao sudah bersandiwara memutuskan hubungan dengan kota Shrek, tapi Elder Swan tidak mungkin menahan diri ketika melihat pasukan musuh mulai berjalan mendekati kota Shrek. Bahkan kota Shrek juga mengirim 1.000 Master Roh yang semuanya berada di level Sagero. Sedangkan pemimpin rombongan jelas para tetua dari Pavilion Dewa Laut dan petinggi dari 3 kerajaan. Elder Swan membawa kelompok sekitar 500 meter dari Yu Hao sebelum berhenti. Dia juga tidak mengizinkan siapapun untuk pergi dan berinteraksi dengan Hu Yu Hao. Mereka hanya berbaris dan menonton pertempuran yang akan datang tanpa suara. Pasukan kerajaan Ryu juga berhenti 500 meter dari Hu Yu Hao. Mereka berada sekitar 1.000 meter dari Elder Swan dan para master kuat pihak musuh. Dengan jarak hanya 1.000 meter yang memisahkan kedua belah pihak, pasti akan menjadi sebuah sejarah penting bagi dunia dahulu. Mereka akan menyaksikan seorang pemuda 20 tahun menghadapi gempuran 10 orang yang silih berganti menantangnya. Juzi terlihat sangat berwibawa. Dia menatap Wu Huo dengan sangat tenang. Sementara Zhong Liwu jelas menunjukkan ekspresi dingin. Tidak jelas apa yang sedang dia pikirkan. Tapi auranya menjadi semakin intens setiap kali dia menatap King Baginda Ho Yu Hao. Meskipun pada dasarnya Hu Yu Hao masih melakukan kultivasi, dia bisa merasakan serangkaian transformasi yang terjadi di sekitarnya. Sementara Zhong Liwu langsung meminta Hu Yu Hao untuk memulai pertempuran. Hanya setelah mendengarkan kata-kata Zhong Liwu barusan, Hu Yu Hao akhirnya membuka matanya secara perlahan, membuat jantung Zhong Liwu bergetar sangat hebat. Dia seolah-olah melihat tatapan tak berujung dan dipenuhi dengan aura sangat aneh. Seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Mbak Juzi alias pacar kita bersama, keberanian saja tidak cukup untuk menantang 10 orang. Yu Hao pastilah memiliki kartu andalan. Hu Yu sendiri segera melayang di atas tanah sebelum berdiri. Setelah itu dia berbalik mengangguk ke arah Tang Wutong. Tang Wutong sendiri langsung menatapnya dalam-dalam sebelum melangkah maju untuk memeluknya. Dia membisikkan sesuatu di telinganya sebelum berjalan ke arah Elder Swan dan berhenti 100 meter. Dia ingin mengamati setiap detail baku hantam nantinya. Sementara itu setelah menatap Zhong Liwu dan Juzi, Yu Hao lantas mengulurkan tangannya dan meminta orang pertama untuk maju melawannya. Ketika Hu Yu Hao menyebutkan bagaimana dia siap untuk memulai pertempuran, Juzi langsung teringat semua kenangannya bersama Yu Hao di masa lalu. Anak yang dulu menjadi juniornya, kini telah tumbuh menjadi sosok sangat menakutkan. Lebih dari 10 tahun berlalu, Yu Hao kini benar-benar menjadi ancaman terbesar bagi kerajaan Ryu di masa depan. Dia juga secara alami menjadi penyemangat dan harapan 3 kerajaan benua dahulu. Meskipun hari ini Yu Hao kalah sekalipun, dia tetap akan menjadi pahlawan tanpa jasa bagi benua ini. Di saat Juzi memikirkan hal itu, Zhong Liwu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kemudian sosok hitam di sampingnya langsung mendekati Hu Yu Hao bernama Wu Yun. Meskipun dia bukan salah satu dari 8 tetua sekte Roh Suci, tapi Wu Yun tetaplah menjadi salah satu yang terkuat di antara elit sekte Roh Suci dan juga merupakan seorang Dolo Transcendent.
Tidak membutuhkan aba-aba apapun, Wu Yun telah melepaskan sebuah asap gelap yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dan tubuh Wu Yuhao. Wu Yuhao sendiri berdiri di sana tanpa bergerak sepanjang waktu. Dia bisa merasakan tekanan besar yang diberikan oleh lawannya. Namun dibandingkan dengan Ditian yang juga memiliki atribut kegelapan, Wu Yun jelas masih sangatlah jauh. Wu Yuhao menunjukkan senyum tipis saat armor Dewa Perang turun menutupi tubuhnya, serta melepaskan sebuah cahaya biru gelap dingin layaknya roh pelindung keduanya, bahkan mengisolasinya dari asap gelap yang diciptakan Wu Yun. Pada saat berikutnya, ketika kekuatan spiritual luar biasa Edun meledak dari tubuh Wu Yuhao, serta dia mengucapkan kata ledakan spiritual, seluruh asap tebal di sekitarnya mulai berfluktuasi luar biasa hebat, membuat Wu Yun juga mampu merasakan ada energi aneh menyentuh awan gelap yang terhubung dengan kekuatan rohnya. Meskipun pada dasarnya, kekuatan roh Wu Yun tidak secara langsung dipengaruhi oleh energi aneh tersebut, namun kekuatan spiritual yang dia gunakan mengendalikan awan hitam seolah-olah sedang dihancurkan. Bahkan hanya dalam beberapa saat, awan hitam miliknya lepas kendali dan melesat ke atas langit. Tepat ketika sosok Wu Yuhao keluar dari dalam gumpalan asap, tatapannya sudah terkunci kepada Wu Yun. Sebuah kristal di dahi armor Dewa Perang tiba-tiba saja berkedip, melepaskan cahaya tiga warna dan langsung menuju ke arah tubuh Wu Yun, membuat awan gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya langsung terkoyak habis. Di saat tubuh jeleknya terungkap, Wu Yun terlihat melepaskan sepasang sayap gelap di punggungnya dan mundur dengan sangat panik, di mana diketahui juga roh pelindung Wu Yun disebut sebagai gagak kegelapan. Sayap di belakang punggung Wu Yun tampak hidup ketika bulu-bulu mereka memancarkan laser hitam yang berjalin membentuk jaring di depannya. Di waktu yang sama, Wu Yuhao tanpa basa-basi melepaskan kemampuan ketiga Ratu Salju yang disebut Pedang Salju. Ledakan luar biasa Edun langsung bergema ketika kedua serangan bertabrakan. Bahkan dalam bentrokan tersebut, jaring-jaring kegelapan yang sebelumnya melindungi tubuh Wu Yun mampu dengan mudah dihancurkan oleh teknik pedang salju. Wu Yuho sendiri tidaklah bergerak dari tempatnya. Saat ini mata takdirnya terbuka lebar dengan cahaya keemasan luar biasa intens dan melepaskan serangan mental mata takdir langsung ke jidat Wu Yun, membuat tubuhnya langsung bergetar, membuatnya juga terlempar jatuh ke tanah dengan keadaan menyedihkan. Meskipun notabene serangan ledakan spiritual Yu Hao hanyalah serangan target tunggal, tapi kekuatan mental yang dilepaskan dari mata takdir jelas bukanlah kaleng-kaleng. Terlebih lagi, dikarenakan Wu Yun bukanlah seorang master alatro, dia tidaklah memiliki peluang mutlak untuk memblokirnya. Pada saat ini, semua karakteristik roh pelindung Wu Yun di sekujur tubuhnya lenyap. Bahkan belum sempat Wu Yun bangkit dari tempatnya, Yu Hao tersenyum tipis dan tidaklah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saat berikutnya, tubuh Yu Hao kembali sudah berada di hadapan Wu Yun. Sesaat kemudian ketika Wu Yu Hao melepaskan sebuah telapak tangan dengan energi kemasan tepat di dada Wu Yun, sebuah ledakan luar biasa Edun kembali bergema, membuat tubuh Wu Yun kembali terlempar beberapa meter. Lagi dan lagi tidak berhenti sampai di sini saja. Sebuah avatar mata spiritual muncul di belakang tubuh King Wu Yuhao. Kemudian menggunakan seluruh kekuatan dari mata spiritual yang dikombinasikan dengan mata takdir serta melepaskan serangan spiritual. Ledakan luar biasa Edun kembali bergema. Kali ini bukan hanya terlempar mundur, tapi tubuh Wu Yun langsung hancur berubah menjadi bubur. Baik tubuh dan jiwanya tidak tersisa sedikit pun. Dari awal hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya memakan waktu sangatlah singkat. Wu Yun seorang dolo transenden yang memiliki jiwa bela diri kegelapan dan master pertama yang mewakili kerajaan Ryu telah dijatuhkan. Keheningan luar biasa hebat langsung menimpa semua orang yang hadir saat Wu Yuhao berdiri dengan tenang sebelum berbalik menghadap para pasukan kerajaan Ryu. Semua orang jelas hanya bisa terdiam, bahkan Zhong Liwu sekalipun yang dipenuhi kepercayaan diri menjadi diam. Selama 2 jam sebelum pertempuran,
Zhong Liwu telah membuat serangkaian banyak rencana, dan Wu Yun adalah bidak pertama yang dia putuskan untuk dikirim melawan Wu Yuhao. Zhong Liwu hanya memiliki satu tujuan, mengirim Wu Yun keluar dalam pertempuran pertama. Dia ingin menggunakan kekuatan dan viskositas kekuatan tipe gelap Wu Yun untuk membakar kekuatan roh Wu Yuhao. Hal ini akan menciptakan peluang bagi lawan selanjutnya yang harus dihadapi Wu Yuhao. Selain itu juga, sebagai seorang dolo transenden, dia memiliki keuntungan yang sangat besar dibandingkan seorang Feng Hao dolo ketika harus melakukan pertahanan. Oleh sebab itu, Zhong Liwu telah merencanakan pertempuran pertama menjadi pertandingan yang berlarut-larut. Bahkan jika Wu Yuhao dapat menggunakan atribut es tanpa batas untuk menekan energi kegelapan, dia harus menghabiskan banyak kekuatan rohnya. Namun sayangnya, ekspektasi dan harapan tidaklah menjadi kenyataan. Semuanya gagal total. Zhong Liwu tidak berharap pertarungan berjalan singkat dan bahkan membuat Wu Yun koit secara mengenaskan. Di hatinya penuh dengan tanda tanya, bagaimana mungkin Yu Hao tiba-tiba menjadi sangat kuat seperti ini? Ketika seluruh pasukan Ryu kembali mengingat pertempuran sebelumnya, mereka menyadari bahwa Wu Yuhao tidak melakukan banyak gerakan, bahkan tidak melihat Wu Yuhao melepaskan cincin roh. Tapi kenapa serangan spiritualnya sangatlah kuat? Bahkan seorang dolo transenden sampai-sampai langsung koin. Jawabannya jelas, hanya Wu Yuhao dan Elder Suan yang mengetahuinya. Di mana kekuatan yang berasal dari inti jiwa tipe Yin Yang bukanlah sesuatu hal yang biasa. Itulah sebabnya kenapa seorang dolo transenden sekalipun tidak ada artinya di hadapan Yu Hao. Mungkin saat ini hanya seorang limit dolo yang mampu bersaing melawannya. Waduh. Di waktu yang sama, hati Juzi mulai berdetak lebih cepat saat dia mulai memahami apresiasi yang lebih baik atas kekuatan Wu Yuhao. Tidak heran Yu Hao bisa dengan mudah menghabisi dua legiun Master Elite yang sebelumnya dia kirim ke ibu kota Kerajaan Doling. Di saat dia memikirkan hal tersebut, Juzi tidak lagi bisa membayangkan betapa luar biasanya potensi Yu Hao di masa depan. Dia benar-benar telah menjadi yang terbaik di generasinya, sangat layak menjadi pewaris Master Pavilion Dewa Laut dan murid Dewa Naga Dolomuan. Meskipun kekaguman memenuhi setiap hati Juzi atas apa yang telah Yu Hao tunjukkan, tapi pada saat yang sama, depresi juga mulai menghantui pikirannya. Pasalnya semakin kuat Wu Yuhao, maka semakin sulit dia akan bisa menjalankan rencananya menyatukan seluruh benua Dolo. Tidak hanya itu saja, Juzi juga masih bisa mengingat dengan jelas ancaman Yu Hao sebelumnya. Jika dia berencana secara diam-diam menargetkan para jenderal pasukan kerajaan Ryu, maka mungkin Juzi tidak memiliki pilihan selain meminta bantuan Dolo Dewa Kematian alias Yesisui. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, mungkin Yu bisa melakukan pertarungan hidup dan mati dengan leluhur sekte Rawa Suci tersebut. Tepat ketika pikiran-pikiran di pihak kerajaan Ryu compang-camping setelah menyaksikan baku hantam babak pertama, serta Yu berhasil menjatuhkan musuhnya, dia dengan santai berbalik menatap seluruh wajah pasukan musuh, serta meminta perwakilan kedua untuk segera maju menghadapinya. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya guys ya. Jangan marah ya, pasti dilanjutin sampai tamat kok. Nah guys, begitulah ronde pertama King Wu Yuhao versus 10 orang dari Sekte Rosuji. Waduh, di pertandingan pertama aja, seorang dolo transenden alias di atas level 95 koit secara mengenaskan ya guys ya. Dan yang lebih menariknya, ada di ronde kedua dan ronde ketiga. Di ronde kedua, Yu Hao bakalan melawan wakil ketua Sekte Rosuji. Dan di ronde ketiga, Wu Yuhao akan melawan wanita suci alias Ma Xiaotao. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler-spoiler selanjutnya, langsung aja subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya.
Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support Mimin dan nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.